Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. My name is Siti Dini Anugrah and now I'm going to present about modernism in John Steinbeck's work. Okay, before we start the presentation, I'd like to tell about the materials first that we will going to explain. The first is modernism in American fiction, and then characteristics of modernism in American fiction, and then the author, Flight, and the last one is analyze. So the first material is modernism in American fiction. So let me explain it in Indonesia so we can be more understand. Jadi modernism di Amerika itu munculnya itu pada awal-awal abad ke-20 pas pasca perang World War I dan World War II. Dan juga masalah-masalah yang diambil dari fiction di Amerika itu pada modernism itu diambilnya itu karena masalah-masalah sosial yang setelah atau kayak penyebab dari Perang Dunia ke-1 dan Perang Dunia ke-2. Terus ciri-cirinya juga kayak fragmented narratives, non-linear storytelling. Jadi non-linear storytelling itu kayak plotnya itu acak-acakan, jadi gimana penulis aja. And a focus on individual consequences. Jadi apa yang dirasakan sama karakter-karakter yang ada di fiksi ini. Themes of alienation, existential, death, and rejection of traditional values are common. Jadi tema-temanya itu juga kayak tentang alienation itu kayak keterasingan, terus doubting kayak keraguan-raguan, terus kemudian pokoknya tema-tema yang kesendirian. Juga modernism ini itu kayak menentang tradisi-tradisi nilai-nilai tradisi, norma-norma sosial. Contoh-contoh penulisnya yaitu ada kayak William Faulkner and Ernest Hemingway, kemudian ada F. Scott, dan juga yang akan kita bahas sekarang yaitu adalah John Steinbeck. Modernism itu juga kayak menyangkutnya ke masalah-masalah sosial yang di masyarakat setelah Perang Dunia ke-1 dan ke-2, tapi modernism di Amerika sama Inggris itu berbeda. Kalau di Inggris itu lebih kayak masalah-masalah sosial yang dirasakan oleh masyarakat Inggris, sedangkan modernism di Amerika itu lebih ke identitas nasionalnya, kayak keterasingan, kayak siapa aku, kemudian kayak kesendirian, terus kayak ketidaksetaraan sosial, kayak gitu, masalah-masalah yang ada di Amerika. Next, di sini ada karakteristik of modernism in American fiction. Yang pertama itu adalah fragmented narrative and nonlinear structure. Jadi plot-plot yang ada di sini itu kayak plot-plotnya itu membingungkan. Kenapa? Karena jadi tema-temanya juga itu sebuah kebingungan dan juga kayak kesepian. Jadi penulis juga ingin pembaca merasakannya, makanya dibuatlah plot-plot yang acak-acakan gitu. Focus on individual consequences. Jadi fokusnya ke kesadaran individu-individu atau karakter-karakter yang ada di cerita tersebut. Terus kayak themes of alienation and isolation. Jadi yang tadi sudah saya jelaskan ya, kayak keterasingan dan juga isolasi itu banyak banget, dan itu menjadi tema utama di modernism in American fiction. Terus ada experimentation with language. Itu experimentation with language itu similar to symbolism and imagery. Itu kayak ada simbol-simbol, karena modernism itu ciri-cirinya itu ada simbol-simbol tertentu. Kayak misalkan kalau misalkan di fiction itu mungkin aja dari plot ceritanya yang sebenarnya ada simbolnya atau maknanya yang penulis ingin siratkan gitu. Atau kayak percakapan antara karakter-karakter, nah yang ada simbol-simbolnya atau misalkan simbol tempat, benda kayak gitu. Kemudian ada questioning of absolute truth and morality. Nah selalu kayak menentang nilai-nilai moral atau nilai-nilai sosial, karena kan sosial setelah Perang Dunia I itu berubah. Jadi masyarakat juga kebingungan gitu. Terus norma-norma sosialnya juga jadi kayak berantakan, sehingga muncul kayak kebingungan, keterasingan. Kemudian ada rejection of romanticism and idealism. Nah, jadi menolak romanticism dan idealism tentunya ya, karena kan gak ke nature lagi, tetapi
malah setelah nature gitu kan. Kalau misalkan romantism itu kayak nature, kalau ini nature-nya kan udah gak ada, udah jadi industrial gitu. Nah, kemudian ada di author. Nah, sekarang kita akan jelaskan di authornya, yaitu John Steinbeck. Itu dengan singkat aja. John Steinbeck itu lahir pada 1902 and died in 1968. Dia juga adalah seorang penulis author in American author, juga seorang novelis dan juga short story. Kemudian fokusnya juga kayak hardship, tema-temanya yang ditulis oleh John Steinbeck ini friendship and resilience. Next, John Steinbeck juga itu menang penghargaan ya waktu itu. Nah, next ini ada Flag. Flag ini yaitu novelnya yang ditulis oleh Steinbeck. Aku akan jelasin secara singkat aja. Jadi ada namanya Pepe atau Pipi gitu ya, Pipi kayaknya. Jadi Pipi ini adalah seorang anak usianya 19 tahun yang seharusnya udah dewasa, tapi Pipi ini kayak belum dewasa gitu. Padahal umurnya udah tua tapi masih belum dewasa gitu. Nah, Pipi ini hidup bersama ibunya dan juga kedua adiknya, dan ibunya juga kayak nggak dorong Pipi banget gitu. Ibunya biasa aja juga, malah ibunya bilang katanya Pipi itu mungkin males kayak gini karena Pipi ini mungkin pas ibunya lagi hamil waktu itu ngeliat ayah males, jadi Pipi juga ikutan males gitu sampai sekarang. Jadi kan Pipi nggak down banget, tapi Pipi juga pengen sih ya jadi dewasa gitu, tapi masih main-main. Dia itu hobinya kayak nusuk-nusukin sesuatu kayak ke pohon-pohon atau ke tanah-tanah, kayak ke kayu-kayu sama blade-nya dia yang dikasih sama ayahnya. Nah, Pipi ini juga gimana ya, pokoknya pemalas banget. Kayak kan biasanya kalau di Amerika itu umur 18-an aja udah mandiri ya, apalagi Pipi ini kan anak tertua laki-laki, pastinya juga harusnya ngebantuin ibu, tapi Pipi malah masih main. Nah, kemudian pada suatu hari pas Pipi lagi main sama pisaunya, ibunya datang, terus stop gitu, daripada main-main terus lebih baik kamu bantuin ibu gitu. Baru akhirnya Pipi bantuin apa gitu, nanya ke ibunya. Baru kata ibunya, tolong dong, daripada diem aja gitu loh, sekarang waktunya kamu untuk jadi dewasa dan bantuin ibu ngambil obat ke saudaranya. Nah, di saudaranya itu kan lumayan jauh ya di kota, jadi Pipi boleh nginep lah gitu, soalnya saudaranya juga rumahnya bagus, jadi Pipi bisa dikasih makan enak di sana. Awalnya Pipi gak mau, tapi akhirnya Pipi mau dengan bujukan dan syarat-syarat, dan akhirnya Pipi mau dan pergilah ke sana dengan kudanya. Kemudian pas malam harinya, ibu dan kedua adik Pipi itu tidur. Ibunya tidur di kasur dan kedua adiknya tidur di kayak kardus yang berisi jerami. Nah, kemudian setelahnya tiba-tiba pas ibunya lagi tidur, Pipi datang ke rumah, kayak pintu ngebuka dan itu si Pipi. Ibunya nanya, Pipi kenapa gitu kan, Pipi kayak stres gitu mukanya. Pipi mabuk ya gitu ibunya. Are you drunk gitu. Baru Pipi katanya iya gitu. Iya mama, aku mabuk gitu. Baru kenapa Pipi, ayo duduk gitu. Baru ibunya suruh Pipi duduk dan mereka duduk, dan ibunya nanya lagi kenapa Pipi, dan ternyata si Pipi itu di kota dia ngebunuh cowok, dan sekarang dia lagi dikejar-kejar, makanya dia ketakutan gitu, dia stres mukanya. Baru iya gitu. Baru kata Pipi, iya katanya ada cowok yang pas si Pipi lagi di dapur, ada cowok yang datengin Pipi dan kemudian kayak ngajak ribut gitu, dan kemudian Pipi nggak sengaja nusuk, dan kemudian sekarang dia lagi dikejar-kejar sama warga. Nah, ibunya abis itu, sekarang kamu udah dewasa gitu, sekarang kamu waktunya untuk pergi dari sini. Kemudian ibunya kayak menyediakan persediaan gitu ya buat Pipi. Kemudian si Pepe. Kemudian si Pepe-nya ini akhirnya bersiap-siap. Kemudian ibunya ngasih dendeng dan juga air minum, air putih. Kemudian Pepe-nya naik nunggang kuda. Kemudian akhirnya Pepe ini ngeliat ke ibunya, dan ternyata ibunya wajahnya yang biasanya lembut malah jadi
wajah serius, dan kemudian Pepe juga sama, yang biasanya wajah ceria tapi sekarang Pepe kata ibunya udah dewasa, udah udah balik gitu loh, udah mulai bisa jaga diri. Dan kemudian akhirnya Pepe pergi ke forest. Nah di sana Pepe dikejar-kejar sama warga bersama kudanya ini. Kemudian akhirnya Pepe berusaha bertahan hidup di sana, dikejar-kejar terus walaupun akhirnya Pepe meninggal. Nah ketika Pepe meninggal juga warga nggak ngapa-ngapain, dan kita juga digantung, nggak tahu akhirnya Pepe diselamatin hidup atau Pepe dibiarin mati gitu. Kita digantung sama John Steinbeck ini. Nah next, sekarang kita akan analisis. We're going to analysis the first we will going to analysis fragmented narrative and nonlinear structure. Nah di sini nonlinear structure-nya kita bisa lihat bahwa awal mulanya si Pepe ini dia lagi main-main, kasih tahu lagi tuh keluarga bahagia yang punya anak pemalas. Tiba-tiba anak pemalasnya itu disuruh pergi, kemudian pas disuruh pergi anak pemalasnya itu jadi kayak udah dewasa, dan kemudian anak pemalasnya ini tiba-tiba nusuk orang. Kan kayak aneh gitu ya strukturnya, kayak plot-plotnya gitu aneh banget. Kemudian diceritain lah bagaimana kemudian akhirnya Pipi meninggal, sampai kita digantung gitu, nggak tahu si Pepe ini diselamatin atau dibiarin gitu sama warganya. Kemudian yang kita fragmented narrative juga ini ada pas si Pepe pengen pergi ke forest, yaitu his fingers holding the horseman grew rigid and his face was stern and quiet and manlike, and then he relaxed and smiles sheepishly, I am a man now mama. Nah di sini kenapa kayak aneh, karena si Pepe ini kan lagi dikejar-kejar, tentulah ya dia quiet kan tuh ya, quiet and grew rigid gitu. Tapi tiba-tiba dia relax dan smile, itu kan aneh gitu. Kita pembacanya juga jadi bingung. Next, focus on individual consequences. Nah jadi ini kita bisa merasakan bagaimana mentalnya Pipi, bagaimana yang Pepe dan bagaimana yang Pepe rasakan di sini. Pepe held his breath, fighting the cramping ache in his muscles and strained his eyes against the heavy darkness. Kan kita jadi tahu gitu loh apa masalah-masalahnya Pepe. Terus juga dari awal Pepe main-main, dan akhirnya Pepe menjadi pemikirannya menjadi dewasa. Terus ada themes of alienation and isolation. Di sini kita bisa lihat he was alone on the mountain. The silence of the forest covered him, and his loneliness crept into his soul. Nah kan ini kayak silence, alone, kata-katanya alone, silence, terus forest cover him, kan gelap ya pastinya juga forest cover him mah. Terus loneliness crept into his soul. Betapa kayak menyendirinya dan terisolasinya Pepe waktu dikejar-kejar sama warga. Kalau ada experimentation with language, itu di sini ada the thick shadow of the mountains was a wall to him, the rich unscrapable loom above him. Kan ada mountains, masa mountains itu jadi kayak dinding. Nah itu experimentation with language. Kemudian ada questioning of absolute truth and morality. Ini ada he had to become a man quickly by killing a man, but he was only a frightened boy. Kan biasanya man itu kuat gitu loh, dan dia kira di sini tuh ada paradoks. Pepe kira dengan membunuh seseorang itu dia bisa menjadi seorang pria yang gagah perkasa, tapi ternyata malah sebaliknya, dengan membunuh orang malah jadi kayak anak laki-laki yang ketakutan. Nah di sini ada paradoksnya juga, lack of morality juga, sama kayak misalkan ceritanya The Great Gatsby itu banyak banget lack of morality-nya di situ. Kemudian ada symbolism and imagery. Di sini ada sama aja ya, the black unyielding mountains were like a tomb. Itu kayak masa mountains itu kayak kuburan, kan itu simbolismnya. Kemudian ada rejection of romanticism and idealism. Di sini Pepe was not a man now, he was a small frightened animal trying to hide. Nah idealism di sini kan a man itu pastinya juga kuat, gagah, berani, tapi di sini man itu malah jadi kayak animal trying to hide gitu, hewan yang sedang berusaha untuk bersembunyi. Nah
Oke, sekarang kita selesai. Jadi aku pengen kasih kesimpulan bahwa di PP ini, di Flight ya, jadi John Steinbeck ini pengen ngasih tahu bahwa ada makna tersurat di sini. Karena kan modernism itu pastinya juga ceritanya ya, walau kadang-kadang ada cerita yang nggak jelas, padahal itu ada maknanya. Jadi di sini John Steinbeck pengen ngasih tahu ke kita bahwa menjadi dewasa itu akan sangat sulit gitu, nggak akan mudah menjadi dewasa. Seperti PP ini, dia itu ada proses pendewasaan di sini, yaitu si Pepe yang masih main-main kemudian disuruh ibunya, kemudian malah ngebunuh, dan kemudian dia meninggal gitu. Itu proses pendewasaan. Itu John Steinbeck ingin kasih tahu bahwa nggak mudah, apalagi kan percakapan ibu dan anak ini, si Pepe dan mama ini selalu bilang you're a man now, you're a man now gitu, I am a man now mama gitu. Jadi kan itu proses pendewasaannya si Pepe. Kemudian selain itu, John Steinbeck ini juga pengen ngasih tahu bahwa kalau misalkan kita dewasa juga, itu akan ada beberapa pilihan yang harus kita pilih. Setiap pilihan, walaupun itu kayak akhirnya kita nggak tahu akan baik atau enggak, tapi kita akan memilih salah satu itu, dan konsekuensinya kita harus hadapi, mau itu baik atau mau itu buruk. Jadi kayak si Pepe ini, dia memilih untuk membunuh orang, dan akhirnya dia harus menerima konsekuensinya gitu. Jadi mungkin cukup sekian dari presentasi kali ini. Thank you. I hope you understand, and thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.